berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sambil angkat tangan kita tinggi katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memuji-Mu, memuji-Mu,
Satu kali lagi bersama katakan, lebih baik satu hari di belakangmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kaulah layak hidup dan menikmati semua kemurahan. Katakan dan menikmati semua kemurahan. Menikmati semua Mari sore hari ini datanglah kepada Tuhan dengan segala kerinduan hatimu. Kau yang merindukan Tuhan, mulailah buka hati kita bagi Tuhan sore hari. Angkatlah suaramu, sembahlah Tuhan. Sungguh kami merindukanmu, kami cari Engkau, Yesus. Kaulah yang kami rindukan, hanya Engkau, Yesus. Ini hati kami, ini hidup kami. Kaulah yang kami rindukan Tuhan. Kaulah yang menjadi pusat perhatian hidup kami. Kaulah pusat penyembahan hidup kami itu. Bertahtalah di atas setiap pujian umat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir sore hari ini bagi setiap kami. Terima kasih Bapa.
puji, anak dalam hati telah dibuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab darinya, Sebab darinya datang keselamatan kami. Engkaulah Allah. Kaulah Tuhan atas langit bumi. Sebab Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah selamanya. Semuanya, Mari puji anak dalam maha tinggi, telah dibuatkan oleh para nabi. sebab dari mula Sebab dari mula datang keselamatan kami. angkatlah tangan kita. Oh, Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah untuk selamanya. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah untuk selamanya. Glory to God in the highest, for your great and matchless name. I worship you and honor you. You're lifted up in this place. Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God, for you alone, the Holy One, you're lifted up in this place. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Bapak Ibu sendiri katakan, oh God. Pujian dari hati kami Tuhan. Oh God, be glorified, be magnified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Glory to God in the highest, for your great and matchless name. I worship you and honor you. You're lifted up in this place. Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God,
tidak ada yang lain yang kami sembah, yang kami tinggikan kecuali Tuhan malam hari ini. Biarlah ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Engkau anak domba, Engkau ada di tengah-tengah kami. Berapa banyak Bapak Ibu saudara percaya Yesus ada? Angkatlah kedua tanganmu tinggi-tinggi. Nyanyikan pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi, katakan, Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified, oh God. Satu kali lagi Bapak Ibu saudaraku, oh God. Oh God, Dia ada di tengah-tengah kita. Oh God, be glorified, be glorified and magnified, oh God, I worship. Katakan, be glorified, be glorified and be glorified, be glorified and magnified, be glorified and magnified, oh God, I worship you. To bless your name, Lord. Be glorified, be magnified, Lord. Engkau yang layak untuk kami tinggikan, Engkau yang layak untuk kami sembah malam hari ini. Urabashata karalabashana ralabo, iaralabasi kiaralabo. Tiada nama lain, hanya namamu Yesus. Kami sanjung, kami tinggikan, kami muliakan. Sanjung kau tinggi. Mari kita mengangkat kedua tangan kita tinggi-tinggi Bapak Ibu saudaraku. Kinamata kala lawara. Nikmati kehadiran Tuhan malam hari ini. Kinamata kala lawara shikiara lawara. Iara lawara shikiara lawara. Oh rapataka yara lawashata kara lawara. Biar setiap hati, biar setiap lidah mengaku Yesuslah Tuhan. Inamata karalaba shata karalaba laba. Rabara laba sikiara laba. Say
Tuhan ada di tengah-tengah kita. Berkata-kata dalam bahasa roh Bapak Ibu Saudaraku. Hinamataka ralabaralabasi kiaralabaralabaralabaralabaralabar. Hinamaralabasyara labaralabaralabaralabaralabaralabar. Kirabaralabasyata karalabaralabaralabaralabar. Kirabaralabasi kiaralabaralabaralabaralabaralabar. Urabaralabasi kiaralabaralabaralabaralabar. Kirabaralabasi kiaralabaralabaralabaralabaralabar. Oh, rapatakara la bashara la bara 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 la bara. Hira bara la bashiki ara la bayara la bara la basiki ara la bara la bara la bara. Hira bara la bara la bara la bara la bara la bara. Hira bara la bara la bara la bara la bara la bara. Hira bara la basiki ara la bara la bara. Hira bara la bara la bara. Terus rasakan hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Rapatakara la bara la bara. Hiara la bara la bara. Hura batakara la bara la. Hura bara la bara la. Hura bara la bara la bara. Yesus, Yesus, Yesus. Kalau kami melihat kehidupan kami, sudah banyak yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau memberikan nyawa-Mu bagi hidup kami. Sore hari ini Tuhan kami mau berkata, hidup kami bagi-Mu. Hati kami bagi-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Itulah kerinduan kami seumur hidup kami. Mengabdikan hidup kami kepada Tuhan. Itulah tujuan hidup kami. Melayani Tuhan. Mengasihi Tuhan sampai akhir hidup kami. Bapak Ibu Saudaraku, berapa banyak kau mengasihi Tuhan. Dan engkau datang sore hari ini dengan satu tujuan. Mengasihi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudaraku. Hina mata karalabaralabaralabaralabar. Satu kali lagi angkat suaramu. Hina mata kayara laba shikiara labara labara laba. Oh rapatakara labara labara. Ku mau senangkanmu, senangkanmu. Itu rinduku, itu rinduku. Segenap hatiku, segenap jiwaku. Segenap kuatku, oh segenap hidupku, hanya bagimu, hanya untukmu, oh Yesus, with all my heart, with all my life. With all my heart, with all my soul.
Mari bertepuk tangan di atas kepala sama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Puji Dia, agungkan namanya. Be glorified and magnified, oh God. I want be glorified, be magnified, be glorified and be glorified, be glorified and magnified, be glorified and magnified, oh God. I worship you. Sorak-sorai bagi nama Tuhan kita Yesus. Haleluya. Bapa di dalam surga, dari ketinggian tahtamu Bapa melihat kami ada di sini sore ini. Sebelum malam kian larut, dan kami kembali pulang ke rumah kami masing-masing, dan esok pagi kami kembali melakukan semua tugas, kegiatan dan tanggung jawab kami. Sore menjelang malam ini ya Bapa, berbicaralah kepada kami. Sungguh Bapa, kami membutuhkan suara-Mu, firman-Mu yang murni Bapa. Sungguh Bapa, hanya Engkau yang dapat memberkati kami. Pakailah pelayan-Mu ini untuk berbicara seturut sesuai dengan kehendak-Mu. Berbicaralah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, kami sambut firman-Mu. Amin. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka Injil Matius. Matius pasal 5, ayat yang ke-20. Matius pasal 5 ayat yang ke-20, Tuhan Yesus berkata, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Bapak Ibu Saudaraku sekalian, perkataan Tuhan ini atau pernyataan Tuhan ini ditujukan kepada murid-murid Tuhan atau orang-orang yang mengikut Tuhan. Orang-orang yang dipandang bodoh dan bertindak konyol mengikuti seorang pria yang mengaku anak Allah, yang mereka ketahui sebagai anak tukang kayu dari Nazaret. Di dalam Alkitab kita menemukan beberapa kali tokoh-tokoh agama, pemimpin-pemimpin agama mengolok-olok orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Kepada orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus ini, yang bisa dipandang sebagai masyarakat pinggiran atau outcast, Tuhan Yesus berkata,
jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini sebuah pernyataan yang sebenarnya bombastis, saudaraku. Bombastis. Sebab siapa yang tidak mengenal ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, tokoh-tokoh agama, saudara, pemimpin-pemimpin agama, pengajar-pengajar agama yang dianggap sebagai orang-orang yang memiliki moral, etika, kesantunan lebih dari kebanyakan orang. Mereka adalah orang-orang yang dianggap pantas sebagai panutan. Ini para rohaniwan pada zamannya, saudara. Rohaniwan. Tuhan Yesus berkata, hidup keagamaanmu harus lebih benar dari mereka. Coba, ini bombastis. Sedangkan Tuhan menunjukkan pernyataan ini kepada rakyat jelata. Orang-orang yang tidak diperhitungkan. Tetapi disinilah, saudaraku, keistimewaan orang-orang yang mau mengikut Tuhan Yesus. Orang yang bersedia mengikut Tuhan Yesus adalah orang-orang yang dipanggil untuk hidup secara luar biasa. Luar biasa dalam kelakuan. Luar biasa dalam moral, saudaraku. Tadi saya melihat saudara memuji Tuhan begitu spontan, begitu bebas, begitu merdeka. Dan saya kira tidak sedikit yang benar-benar tulus. Suasana kebaktian seperti ini terus terang jarang ditemui, saudaraku. Jarang. Ini termasuk luar biasa. Tetapi di Indonesia ini kalau mendengar kata Betani, siapa yang tidak dengar? Nama Betani sudah memiliki trademark. Gerejanya besar, jemaatnya banyak. Atau bisa dikatakan gedung ini gedung yang terbesar dari semua gedung yang ada di Indonesia. Yang digunakan sebagai rumah ibadah, gereja. Tetapi mari kita melihat ada panggilan yang lebih dari sekedar menjadi hebat dalam liturgi, hebat dalam trademark atau gedung gereja. Luar biasa dalam kelakuan. Jadi suatu hari nanti kalau dengar kata Betani, orang tidak hanya menghubungkan dengan gedungnya, dengan praise and worship-nya, bukan dengan kemakmurannya, tapi dengan kelakuan orang-orang Betani. Mari kita beri tepuk tangan, tidak ragu-ragu, saudaraku. Suatu hari nanti, dan kalau bisa secepatnya, saudaraku. Jangan dengar kata Betani, orang sudah ruwet otaknya. Kisruh Betani itu. Banyak masalah. Tidak apa-apa, saudaraku. Habis hujan nampak pelangi, saudaraku. Oke, tepuk tangan lagi, saudara. Saya kira bukan rahasia bahwa Betani termasuk gereja yang dilanda masalah. Yang tidak patut dipercakapkan atau tidak patut didengar, saudaraku. Menjadi cibiran bagi orang-orang yang bisa mencibir dan gunjingan bagi orang yang suka bergunjing. Dan gosip bagi orang yang suka ngegosip, tambah seru.
Apalagi gereja-gereja yang bisa mendapat keuntungan dari segala peristiwa yang terjadi di gereja ini. Termasuk saya. Saya memandang negatif Petani, saudara. Tapi waktu saya lihat mukanya Pak Aswin, kasihan, saudara. Seperti domba kelu dibawa ke pembantaian. Ini orang kok tulus begini ya. Tapi yang saya dengar kok negatif ya. Saya mulai bicara, mulai ngobrol. Dan saya berkata, I will beside you. Saya tidak bisa dibayar, saudara. Saya tidak bisa kompromi, sungguh bukan sok. Kalau Bapak Ibu sering mendengar khotbah saya, keras. Kenapa saya mau bertobat terus, mau benar. Nggak mau ngumpul sama orang nggak benar. Mau hebat bagaimanapun orang itu. Tetapi dengan jemaat yang begitu besar ini, sayang kalau tidak dihentar ke kerajaan surga. Oleh sebab itu yang sudah terjadi, sudahlah. Ke depan kita lihat panggilan ini. Hidup secara luar biasa dalam kelakuan. Ketika Tuhan Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi untuk masuk kerajaan surga, yang tentu maksudnya masuk anggota keluarga kerajaan Allah, seseorang harus hidup secara luar biasa dalam kelakuan. Hidup keagamaanmu dalam teks aslinya dikaiosune. Dikaiosune. Ini artinya kebenaran yang bertalian dengan tingkah laku. Baik yang nampak di luar maupun yang tidak kelihatan. Sikap hati, sikap batin, pola berpikirnya. Di dalam bahasa Yunani ada dua kata yang semua diterjemahkan kebenaran dalam bahasa Indonesia. Yang pertama aletheia. Ketika Tuhan Yesus berkata, I am the truth, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except by me. Akulah jalan dan kebenaran. Kata kebenaran di dalam teks aslinya di ayat itu adalah aletheia. Yohanes pasal 14 ayat 6 itu aletheia. Kebenaran yang bertalian dengan pengajaran, dengan pemahaman, pengertian tentang filsafat, pengertian mengenai kebenaran yang diolah di nalar, saudara. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ketika Injil Yohanes ditulis, orang-orang Kristen sedang menghadapi filsafat Yunani, menghadapi serangan gnostik. Pada waktu itu, sekarang kita masih bisa mengakui bahwa filsafat itu dianggap sebagai ibu dari semua ilmu pengetahuan. Filsafat dianggap sebagai ilmu yang tertinggi. Nah, Tuhan Yesus diperkenalkan sebagai the truth, kebenaran. Lebih hebat dari filsafat Yunani. Tentu lebih hebat dari Socrates, Plato, Stoa, Seneca. I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except by me. Akulah jalan, akulah kebenaran. Aletheia. Kebenaran yang bertalian dengan pengertian atau nalar yang bertalian dengan filsafat, dengan kebenaran, saudaraku. Tetapi di kaiosune itu kebenaran yang bertalian dengan tingkah laku, dengan perbuatan. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Banyak orang yang kelihatannya depan bagus, belakangnya belum tentu. Di depan kelihatan ramah, apa kabar bro? Baik-baik bro. Setan. Nah, ini belum di kaiosune, saudaraku. Ibu-ibu ketemu tetangganya, apa kabar jeng? Aduh cantik ya anaknya. Yang ini, aduh cakep ya. Ini yang laki-laki. Cakep ya.
Udah jelek, botak lagi loh. Anaknya botak soalnya kecil. Yang begini-begini nih loh saudaraku. Ya. Cipika-cipiki gitu loh saudara. Tapi hatinya enggak cipika-cipiki. Munafik saudara. Dan orang timur itu memang suka munafik saudaraku. Saya pernah kasih ilustrasi ya, orang Jawa itu, maaf ya orang Jawa ya. Kelihatan halus tapi gerus. Lebih baik orang Batak gitu ya. Kalau kasar kan, itu dia ho, unang, marlocong-locong bah. Udah dison, dunga mangan ho. Dunga, artinya apa? Artikan sendiri. Orang Batak itu kelihatan kasar, tapi belum tentu hatinya kasar, saudaraku. Di Jakarta itu ada Batak bermazmur, sekarang udah 14 tahun atau 15 atau 13 tahun. Kita menyelenggarakan setiap bulan sekali. Jadi orang-orang Batak dari seluruh penjuru itu bikin kebaktian. Penyanyinya penyanyi Batak yang hebat-hebat, saudara. Iya, Ibu Joy Tobing pun juga nyanyi di situ, edisi Litonga, apa begitu, saudara. Kami yang menyelenggarakan, saudaraku. Artinya gereja kami yang mensponsori sudah 14-15 tahun ini, saudara. Jadi saya sudah sering ketemu orang Batak, saudara. Sampai saya mau dikasih marga dulu. Pernah saya mau dikasih marga Pangaribuan Gasaribu 14. Ada nomornya, ada. Yang beli togel jangan kasih, awas loh. Jangan kamu seket 14 ini. Tapi saya nggak mau. Karena yang satu juga mau, Pak udah Pak kita Simanjuntak. Pak Panjaitan aja Pak. Menko Polhukam aja Panjaitan Pak. Udah, nggak usah lah. Ini baru-baru ini bercandanya begitu saudara. Enggak lah. Saya yang penting bukan marga satwa lah. Orang Batak itu kelihatannya kasar belum tentu. Memang ada yang kasar bener. Tapi belum tentu saudaraku. Waktu dia naik mobil, lalu ada anak kecil yang siksak. Bahaya di jalan bisa mati ini. Ini orang Batak bisa bilang, "Hoi, unang merlocong-locong." Dan lari-lari maksudnya. Mengingatkan ini. Supaya bisa bahaya ini anak. Tapi orang Jawa diem. Siksak begitu, motor di sampingnya. Ini orang Jawa nih. Mas Karman ini. Atau Mas Karto. Atau Mas Bambang atau Mas Agus. Gini. Set, set, set. Asu. Halus tuh, tapi gerus tuh. Gini. Set, set. Asu tenan. Kalau orang Surabaya gimana? Dancuk gitu ya? Enggak ya? Set, set. Dancuk. Begitu dia berhenti ke rumah temennya, rupanya itu anak temennya. Loh ini sepeda tadi, ini muka orang tadi, anak tadi. Gimana Pak? Ya baik. Oh ini anaknya. Naik sepeda ya? Bagus ya naik sepedanya, pinter ya. Tadi dancuk. Di Kayosune itu orang yang benar, luar dan dalam, saudaraku. Dalam benar, luar benar, saudara. Ini kalau di gereja begini, ini kelihatannya kudus. Dulu hidup saya nggak bersih, saudara. Biar saya jadi pendeta itu nggak bersih. Tapi saya khotbah aja, karena orang nggak tahu ini gitu. Tapi setelah saya terus mengalami perubahan, pertobatan, wah, saya belajar untuk terus bertobat sampai sekarang. Pokoknya rugi saya jadi pendeta, mau jadi orang hebat bagaimana. Kalau tidak luar biasa dalam kelakuan, rugi saudara. Kita mesti berjuang saudaraku. Kalau di gereja ini kan kelihatan manis-manis nih. Suami istri duduk berdua gitu. Kalau pendetanya datang ke rumah,
Ya om, ayo mam, jangan lupa mam, minumnya itu mam. Coba kalau nggak ada pendeta, mam cepet ya tolol. Pinter. Kalau orang Jawa itu suka begitu pinter. Tapi bukan orang-orang Jawa yang di sini, bukan. Ini yang di tempat lain, saudaraku ya. Yang di sono-sono, bukan yang di sini, yang di sono-sono. Tapi sore ini ngumpul di sini. Nggak tersinggung ya? Kita banyak begitu nggak kira-kira? Iya, itu bapak-bapak kalau lagi di gereja kan, mataku tertuju padamu. Weh, mantap. Biar ada nona-nona kayak nano-nano di sebelahnya. Dia, mataku. Tapi coba kalau sudah nggak di gereja, di mall. Oh, mataku jadi jelalatan. Tapi ini bukan bapak-bapak yang di sini, ini yang di sono. Tapi sore ini ngumpul di mall, bukan di sini. Di Kayosune, ya, di Kayosune. Kita dipanggil untuk hidup secara luar biasa dalam kelakuan. Ini dulu dipahami dan diterima. Sebelum dipahami diterima, saya belum lanjutkan. Saya tanya, saudara mau hidup secara luar biasa? Ini kayak nggak ada orang masalahnya. Saudara mau hidup secara luar biasa? Kalau Tuhan menyuruh kita untuk hidup secara luar biasa, Tuhan pasti memberikan potensi untuk itu. Ini namanya harta surgawi yang tidak pernah hilang. Untuk hidup secara luar biasa, baik yang ada di dalam batin, pola berpikir, sikap hati, sikap batin, maupun perbuatan fisik kita. Ini harta abadi Bapak Ibu. Itu yang memberi nilai saudaraku. Kalau tadi siang saya mengatakan, mahkota hidup kita bukan di bumi. Artinya puncak daripada kehidupan kita itu nanti di surga. Sekarang jangan membangun mahkota hidup dari pakaian, dari perhiasan, dari mobil mewah, dari rumah mewah. Bukan tidak boleh, miliki. Tapi jangan merasa bahwa itu memberi nilai. Yang memberi nilai saudara itu kelakuan. Di Kayosune. Dan kata ini nggak boleh lupa. Nanti kalau ketemu di rumah, kalau di rumah lalu ditanya orang rumah, tadi khotbahnya apa? Di Kayosune. Hidup secara luar biasa dalam kelakuan. Makanya di dalam Alkitab kita itu saudara, di dalam Matius 5 ayat 17, Tuhan mengatakan, aku datang bukan meniadakan Taurat. Betul? Aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, tetapi menggenapinya. Menggenapi bukan nambah-nambahin hukumnya Pak. Menggenapi, plerosai, to fulfill, melengkapi. Dalam bahasa Inggris dikatakan, his teachings come true. Pengajarannya datang dengan benar. Makanya Tuhan mulai membandingkan gaya hidup bagi anak dunia dan gaya hidup bagi anak Tuhan. Kalau bagi dunia, orang boleh sumpah sembarangan. Tapi kalau orang Kristen katakan ya, di atas ya, tidak di atas tidak. Kalau bagi orang dunia, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi Tuhan mengajar, kasihi musuhmu. Betul nggak? Di Matius pasal 5 itu, Bapak Ibu baca nanti di rumah. Bagi orang dunia yang namanya berzina, melakukan hubungan seks di luar nikah. Tapi bagi orang percaya, kamu melihat lawan jenismu, kamu mengingini, kamu berzina. Mengingini ini artinya sampai terbakar nafsunya.
Nah kita kalau lihat orang, duh ganteng amat, duh cantik amat, ya sudah. Tapi jangan terbakar nafsunya. Kalau orang dewasa tahu yang namanya ereksi. Kalau terjemahan lama ditambahkan bergerak syahwatnya. Syahwat bukan syafaat, jangan salah loh. Pak, kalau kita melihat lawan jenis mengingini, bagaimana nanti kita pacaran berzina terus? Kan mengingini, beda. Mengingini sampai bergerak syahwatnya, terbakar hawa nafsunya. Makanya anak-anak dari muda itu dilatih supaya tidak melihat yang tidak pantas. Supaya jangan dengan mudah melepaskan kudanya. Kuda, libido. Kalau pikiran orang bersih Bapak Ibu, nih anak-anak muda, lihat nona-nona cantik. Duh cantik banget ya, aku cantik. Ya udah, tapi nggak sampai terbakar. Beda dengan orang-orang tua yang sudah jorok pikirannya. Begitu cewek, hah? Langsung tuh bergerak syahwatnya. Itu berzina namanya. Porneia dalam bahasa aslinya berzina. Porneia. Jadi kata porno. Jadi lihat sesuatu udah ngeres. Porno kan? Memang pikiran orang itu sudah rusak. Sudah rusak. Tuhan membandingkan itu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Hah? Tapi Tuhan mengajar kasih musuhmu. Saya tanya, saudara sudah bisa mengasihi musuh belum? Ada orang di sini? Jujur jawab ya. Sudah bisa mengasihi musuh belum? Nggak jelas ini. Kalau belum jawab belum, kalau sudah jawab sudah. Kalau belum setengah sudah ya terserah situ jawabnya gimana. Saudara sudah bisa mengasihi musuh belum? Tuh jujur belum. Yang jujur bilang belum ini cepat sembuh. Ya. Tapi belum ngaku sudah, ini bahaya. Ini bahaya saudara. Kemarin kan saya sudah ngomong orang yang jujur dengan dirinya. Ya Pak, saya masih rusak Pak. Bagus, cepat sembuh. Jangan sakit kanker, ngaku sakit panu. Mati loh, bener-bener loh. Jadi banyak yang belum mengasihi musuh kan? Loh, tadi jawabnya kok bagaimana konsistennya? Banyak kan belum mengasihi musuh? Iya banyak. Saudara belum bisa mengasihi musuh? Ya oke, sama. Sama, kalian itu sama maksudnya. Saya itu dilatih Tuhan luar biasa, saudara. Pernah ada orang yang pernah saya tolong, meludahi saya. Gini. Cerot. Aku ini kan temperamen wataknya sebenarnya. Aduh. Memang gak langsung muka, tapi kan hujan lokal. Maaf, saya ini anggota kehormatan salah satu angkatan. Khususnya saya aktif di veteran. Jadi kalau sampai saya sebagai pembina di detasemen khusus, terus dilukai begini, saya kasih anak buah tak saya, mati gue, dipateni kamu, minimal digebuki gue. Tapi enggak, kan mau luar biasa. Saya gini, tapi kemeropok. Loh, kan proses, mosok langsung. Ini kan peristiwa belasan tahun yang lalu, Bu. Jadi ketika saudara mau dijadikan Tuhan luar biasa, itu prosesnya diantaranya begitu. Nggak tahu gimana, nggak ada hujan, nggak ada angin, kita dimusuhi. Aduh. Saya sudah kelas diludahi loh, Anda belum kan? Tunggu waktunya.
Seperti yang saya ilustrasikan di sini, mungkin saudara kelasnya belum diludahi, cuman dibuangin muka. Nah itu, ini kita ketemu, dia begini, dia begini. Kita di sini kan mau baik-baik, mau hei, dia set. Kalau kita mau hidup secara luar biasa, kita buang senyum. Dia buang muka, kita buang senyum. Giginya nih. Itu mantep. Malaikat gini, mantap, udah naik kelas. Nah baru di orang buang ludah, tapi nggak depan, jauh. Gitu, kita, jauh tapi. Bukan hujan lokal ya, jauh. Tapi Anda begini, dia buang ludah, Anda telan ludah. Segar. Dia buang ludah, sudah telan ludah. Enak tenang. Sampai tingkat diludahi, jet. Tadi kemeropok tadi itu. Belum lulus, tapi udah 5,5 nilainya. Kalau tak antemi, nilainya jatuh. Saya gini, itu 6 nilainya. Dia bela diri lagi. 6. Terus saya diproses terus. Tuhan Yesus pun diproses, betul nggak? Sampai sempurna diludahi, cerat. Jigongnya udah les, dua. Tapi ampunilah Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuh, makanya kita itu mesti belajar. Ngomongnya enak, prakteknya angel, betul. Tapi kita mesti praktek. Tepuk tangan saudaraku. Difitnah, disakiti, di Pulau Soro disakiti. Ya wis sudah. Ya udah. Sampai diludahi, jerit. Haleluya. Haleluya. Begini Bapak Ibu. Kita akan diproses Tuhan. Tetapi Tuhan mengendaki kita, saudara, untuk hidup secara luar biasa dalam kelakuan. Sebab jika kita tidak luar biasa, maka tidak menunjukkan identitas sebagai anak Allah, sebagai umat pilihan. Sekarang bedanya apa di tengah-tengah masyarakat antara umat pilihan dan bukan umat pilihan? Coba bedanya apa? Apa karena kita pakai kalung salib? Apakah namanya Yohanes, Markus, Paulus, Petrus, Elizabeth, Maria, Marta, dan Maryam? Apakah itu? Baru-baru ini, saudara, saya mendengar orang cerita, Pak, saya baru dari kantor polisi atau pengadilan. Itu loh Pak yang orang ditilang-tilang itu loh. Oh gitu. Namanya Pak Kristen KB Pak. Oh. Ya bagus. Lebih baik ditilang daripada nyogok maksudnya. Tapi lebih baik tidak melanggar. Dulu saya suka melanggar. Karena mobil saya ada plat pejabat. Plat aparat. Masuk di busway. Rapopo, set. Tuh polisi lihat gini, pura-pura nggak ngelihat dia begini. Loh, itu betul, nggak main-main. Kalau punya orang berhentiin, begitu saya terus. Suruh. Nggak jadi contoh. Sekarang sopir saya mau masuk busway, hei, jangan mentang-mentang pelatmu diwedeni polisi lalu kau masuk sini. Jangan. Nah, itu saudara. Jangan polisi nggak ada. Nggak boleh U-turn, kalau polisi. Tuh kayak Mr. Bean kan.
Polisinya di sini. Betul? Polisinya di sini. Kalau saudara sebagai anak Tuhan yang baik, yang mau hidup secara luar biasa, dalam segala hal itu tidak bercacat, tidak bercela, saudara. Dalam segala hal. Dari canda-candamu, temanmu misalnya botak, misalnya. Bercanda gini, hei botak. Loh, orang lain ketawa gitu ya. Ketawanya itu makan korban si botak. Punya teman yang melambai, ada kan yang melambai gitu. Kamu letoy lo, melambai-lambai lo kayak bencong. Ya memang dia begitu. Jangan bercanda sembarangan. Sering orang tuh bercanda sembarangan. Yuk kita sempurna dalam perkataan, sempurna dalam menepati janji, sempurna dalam kejujuran. Misalnya janji jam berapa? Jam 8, yuk ketemu jam 8. Kalau bisa sebelum jam 8 ada. Jangan ditunggu-tunggu. Di mana? Di mana? Terus saudara, masih dibelokkan. Dibelokkan mana? Oh, udah belokan. Padahal belokan kamar mandi dengan kamar tamu. Dan enggak itu kan. Orang seneng banget tuh. Kok bisa lo sejahtera. Tapi dulu kita rata-rata begitu, jujur. Sampai di mana? Tol. Tolnya mana? Tol. Itu tolnya tuh, aduh lah, Cikarang Semanggi itu berapa? 30 kilo. Masih tol 30 kilo. Gila enggak itu? Bilang, aduh aku jauh nih. Karena ini kan. Ngomong jujur. Jujur ngomong. Ini sekolah Alkitab pun kadang-kadang mahasiswa juga bohong. Kalau saya marah ini. Di sekolah teologi nih. Dulu masih jadi rektor ya. Kenapa kamu terlambat? Sakit Pak. Sakit Pak. Sakit maaf Pak, saya sakit Pak. Oh ya udah cepat. Begitu saya pura-pura lewat, saya lihat terus. Kurang ajar nggak itu? Calon pendeta begitu, tak tempeleng, pak, kurang ajar, sakit Pak. Begitu saya meleng, kurang ajar nggak itu? Ini kalau jadi pendeta piye jadinya coba? Banyak ya trik-trik triki gitu tuh. Kita itu tanpa sadar sering begitu. Orang-orang dagang, nipu, nggak bisa ngembain utang, ngomong aku belum bisa. Aku nggak punya apa-apa, tapi aku akan berusaha. Jangan diem-diem ngalor ngidul nggak jelas. Anda sengaja, nggak usah pulangin, nggak usah. Nggak ada tanda terimanya, dia nggak bisa susah ya. Dia beli mobil, dia beli barang-barang. Kayak begini tuh nggak mungkin masuk surga. Nggak mungkin. Kalau sampai masuk surga, pasti malaikat salah masukin. Anak-anak sekolah, kamu sekolah nih. Kamu sekolah kan? Udah bukan? Tidak boleh, yang kuliah, yang sekolah, tidak boleh nyontek. Hidup secara luar biasa. Kalau hidup keagamaanmu, kalau kebenaranmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Tidak masuk kerajaannya. Makanya Pak Aswin, tugas Bapak itu berat. Kalau cuma ngurusin kebaktian, bikin kebaktian, itu ringan. Ya, Pak Kris dan semua sahabat-sahabat. Sekarang tugas kita bagaimana jemaat dirubah mindsetnya dengan kebenaran firman yang benar. Kelakuannya dirubah semua. Sikap hidupnya dirubah. Sehingga saudara dimanapun berada, di Surabaya misalnya, Cik, gereja mana Cik? Ada. Cik, orangnya tulus begini, Betani pasti. Betani pasti. Jangan, Cik, judes banget ya, Betani pasti ya. Saudara mau berubah? Saudara mau berubah? Itu harus berangkat dari kesungguhan kita. Maka di Matius 5 di ayat terakhir 48. Karena itu haruslah kamu sempurna
sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Perfect. Dari kemarin Pak Eras ngomongnya perfect terus. Betul. Ini landasan. Sebab memang kita itu diselamatkan supaya dikembalikan ke rancangan semula. Rancangan semula itu adalah manusia yang segambar dengan Allah. Imago Dei. Itu istilah yang populer dalam bahasa Latin. Dalam bahasa Yunaninya eikonteu. Dalam bahasa Ibrani bagus. Selem temoth. Like father, like son. Bagaimana melalui proses keselamatan tersebut, kita diubah Tuhan untuk bisa menjadi sempurna. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang kalau mendengar kata sempurna sudah takut. Karena dia pikir orang tidak bisa sempurna. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, tidak mungkin kalau Tuhan berkata kamu harus sempurna, kamu harus memiliki kebenaran lebih dari ahli Taurat orang Farisi, kita tidak diberi potensi, possibility, kemungkinan untuk itu. Tidak mungkin. Pasti Tuhan memberikan kemampuan untuk itu, saudara. Sekarang semua harus mengerti dulu. Konsep berpikirnya harus benar dulu. Kalau aku jadi Kristen, aku harus dikembalikan ke rancangan semula. Aku harus segambar dengan Allah lagi. Dan Tuhan Yesuslah model, prototipe manusia yang dikehendaki oleh Allah. Ya, lalu di gereja kita belajar kebenaran. Khotbah hari Minggu, PA, lalu lewat family family altar, betul. Itu firman yang benar. Satu, yang kedua ada lagi Pak, contoh. Ketua FA itu koordinatornya mesti jadi contoh. Jangan cuma mengorganisir kegiatan, teladan. Serukan ini. Saya bicara ini nggak disuruh Pak Aswin atau Pak Kristus siapapun. Ini yang saya sampaikan kepada saudara. Dan kepada pengurus semua di sini. Ajarkan kebenaran. Bukan hanya diskusi-diskusi. Pengajaran yang nggak jelas arahnya. Harus jelas dasar-dasarnya, kebenarannya. Dua, harus jadi teladan atau contoh. Bapak Ibu di rumah harus jadi contoh untuk anak-anak. Anak-anak nanti kalau pilih jodoh pasti modelnya kayak model bapaknya. Kalau perempuan, aku mau punya suami seperti papi. Nanti kalau yang perempuan bilang, aku pengen punya suami seperti papi. Yang laki berkata, aku pengen punya istri seperti mami, seperti mama. Jangan sampai anak perempuan bilang begini, amit-amit gue punya laki, punya suami kayak papi. Papi kayak sapi. Saudara mau hidup secara luar biasa? Loh, aminnya kok pelan ini. Saudara mau hidup secara luar biasa? Ini harta abadi Bapak Ibu. Gereja ini tempat kita dididik, dilatih. Mindsetnya dirubah dengan kebenaran-kebenaran. Lalu para pemimpin-pemimpinnya harus jadi teladan. Nggak bisa tidak. Kalau Tuhan Yesus hidup pada zaman sekarang, modelnya siapa? Yang jadi model ya para pelayan-pelayan ini. Soal bisa khotbah, nggak bisa khotbah. Soal pinter khotbah atau tidak. Soal pinter nyanyi atau tidak. Itu nomor 2. Tapi kelakuannya itu loh. Amin. Itu maksudnya Pak.
Sehingga orang lihat saudara juga, ini beda orang ini. Dari mana dia ini? Kota yang terletak di atas bukit mustahil tersembunyi. Kalau kamu terang dunia, mereka melihat perbuatanmu. Kota yang terletak di atas bukit mustahil tersembunyi. Artinya Pak, ini penduduk surga ini. Itu loh Pak maksudnya. Ini penduduk surga ini. Melihat kelakuanmu, orang tahu dari mana kamu berasal. Kota yang terletak di atas bukit itu menunjuk kota Yerusalem, Pak. Jadi kalau malam hari banyak gunung-gunung di Israel. Tapi gunung atau bukit yang ada kelap-kelipnya itu Yerusalem. Kelap-kelip hidup saudara, keindahan hidup saudara membuat orang menemukan surga. Ada surga. Ini loh penduduknya. Dan ini panggilan yang harus dipenuhi, saudaraku. Harus dipenuhi. Kalau dulu saya juga nggak yakin-yakin bener, bisa nggak ya sempurna ya. Nggak yakin-yakin bener, saudaraku. Saya juga jatuh bangun, saudaraku. Karakter saya juga buruk, saudaraku. Gimana Pak buruknya? Ya rahasia toh. Aku percaya bisa sempurna sepertimu. Tuhanku Yesus yang telah sempurna teladanku. Aku percaya yang kau firmankan kepadaku. Sempurna seperti Bapa kita di surga. Aku percaya bisa sempurna sepertimu. Tuhanku Yesus yang telah sempurna teladanku. Aku percaya yang kau firmankan kepadaku. Sempurna seperti Bapa kita di surga. Memahami, melakukan semua yang engkau inginkan. Ku mau setia memenuhi rencanamu. Tuhan tahu ku tak mampu dengan kekuatan sendiri. Kau memberi kuasa agar ku bisa sempurna. Memahami, melakukan semua yang engkau inginkan. Ku mau setia memenuhi rencanamu. Tuhan tahu ku tak mampu dengan kekuatan sendiri. Kau memberi kuasa agar ku bisa sempurna. Mungkin ini tidak pernah saudara minta, tapi kali ini saudara minta. Seperti yang sudah saya lakukan dan sering saya lakukan. Di doa malam saya sering saya berjam-jam cuman di rumah berdoa untuk satu hal ini. Tuhan, buat aku sempurna. Cegah aku kalau aku berbuat dosa. Tuhan tidak bisa mengatur kehendakmu. Sebab engkau punya kehendak bebas atau free will atau liberum arbitrium. Tapi Allah bisa mencegah saudara. Kalau Anda berkata, Tuhan aku mau sempurna. Cegah aku kalau aku berbuat dosa. Anda berniat main judi, di jalan dibuat tabrakan. Tahu nggak?
Tapi kalau Anda tidak pernah punya niat itu, dibablas kayak main judi loh. Mengerti saudara? Orang harus sungguh-sungguh memiliki niat untuk menjadi sempurna. Sebelum aku menutup mata, Tuhan, buat aku sempurna. Ketika aku menghadap Bapa di sorga nanti, Engkau jumpai aku tidak bercacat, tidak bercela. Minta. Minta. Dan Tuhan akan memproses saudara untuk itu. Dan ada hal-hal ajaib yang saudara akan alami dalam hidup. Hal-hal ajaib yang tidak pernah Anda pikirkan. Yang melalui segala persoalan dan pergumulan itu, saudara dibentuk Tuhan untuk menjadi sempurna. Dulu saya tidak yakin saya bisa sempurna, saudara. Sungguh. Saya mengajar, saya berkhotbah, saya KKR dari muda. Tetapi kalau bicara soal kesempurnaan, saya tidak yakin bisa. Tapi justru ketika saya berjuang, jatuh bangun, saya berjuang, saya makin optimis. Bisa. Maka saya tulis lagu ini. Aku percaya bisa sempurna sepertimu. Tuhanku Yesus yang telah sempurna teladanku. Aku percaya yang kau firmankan kepadaku. Sempurna seperti Bapa kita di sorga. Memahami, melakukan semua yang Engkau inginkan. Ku mau setia memenuhi rencanamu. Tuhan tahu ku tak mampu dengan kekuatan sendiri. Kau memberi kuasa agar ku bisa sempurna. Mintalah seperti anak kecil yang membutuhkan sesuatu yang penting. Mintalah dengan sungguh-sungguh. Tuhan, aku minta satu hal ini. Buat aku menjadi sempurna. Cegah aku berbuat dosa. Bentuk aku, proses aku Tuhan. Dan Tuhan akan memproses saudara secara luar biasa. Sampai saudara memiliki kecanduan untuk hidup benar. Kita itu punya banyak candu. Pernah makan di mana, kalau ingat tempat itu, aduh pengen makan. Pernah berbuat kesenangan apa, yang bisa bikin candu dalam hidup ini secara physically. Mau dengar? Mau dengar? Yang bisa membuat candu secara physically, Pak. Yang pertama makanan. Yang kedua seks. Begitu menikmati itu, kalau Anda tidak sungguh-sungguh mau keluar dari kubangan itu, you tidak bisa keluar. Secara jiwani, perhiasan. Barang-barang yang membuat Anda merasa maknyus, Anda merasa bangga, terlihat keren, itu jadi candu. Anda masih mengerti bersama saya, saudara? Mengerti apa yang saya katakan? Kenapa ada orang yang judi misalnya? Karena dia sudah punya irama judi. Wah, kalau narkoba jangan tanya deh. Kalau narkoba sudah menyangkut saraf-sarafnya, itu sudah susah lagi. Sudah susah. Makanan, seks, itu fisik. Kalau jiwa itu ya, ada judi, pakaian branded, barang-barang yang buat Anda dinilai keren, itu jadi candu. Makanya orang tuh ya ada yang hobinya apa? Mobil. Hobinya apa? Motor gede. Bukan nggak boleh. Tapi kalau Anda sampai kecanduan, konyol kan?
Saya lihat ada orang-orang tua-tua, nggak ke gereja hari Minggu, moge. Lu jatuh mampus loh. Udah tua-tua begitu. Kenapa sih? Hobi-hobi tertentu saudaraku. Kalau rasa mancing tuh, goyang-goyang itu. Rasanya itu loh, goyang-goyangnya. Bukan enggak boleh. Sekali-kali wisata dengan keluarga goyang-goyang boleh. Tapi kalau tiap minggu mesti goyang-goyang, terikat di situ saudara. Jumat pergi, Minggu malam baru pulang. Ikannya pun beli di pasar ikan. Sekarang kenapa kita nggak kecanduan hidup sempurna? Kecanduan Tuhan. Mosok bisa. Yang saya ngomong ini saya alami bro. Saya juga belum sempurna. Tapi aku ngerti apa artinya kecanduan. Ya saya tidak kecanduan ke pelacuran atau judi. Tapi saya memahami itu. Oh ini begini. Ini bahaya ini. Narik-narik. Makanya kalau kita lihat ada bapak-bapak kok dilarang istri begitu tetap main judi, dilarang masih main perempuan. Candu. Ibu-ibu tuh lihat yang matrek-matrek itu. Nggak ada di sini ini. Nggak di sini rumahnya, tapi di tempat lain maksudnya. Yang kalau nggak pakai barang branded itu, rasanya nggak mantep. Tuh lihat candunya. Kenapa kita tidak kecanduan untuk hidup benar dan hidup berkenan di hadapan Tuhan? Kenapa kita nggak kecanduan untuk hidup sempurna? Kenapa kita tidak arahkan diri kita untuk hidup sempurna? Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua. Melayani-Mu di bumi, di surga. Kan begitu saudaraku. Kita yang bisa membuat diri kita kecanduan. Tergantung kemana kita mau arahkan. Tuhan berkata berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Haus dan lapar akan kebenaran di sini artinya. Haus dan lapar untuk memiliki kehidupan yang benar. Baik pola berpikir, sikap hati, sikap batin maupun kelakuan kita. Makanya kita harus berani meninggalkan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Kita harus berani berkata tidak. Harus tegas, tidak. Ketika kita terus melangkah untuk memilih apa yang baik, apa yang benar. Di situ kita akan makin kecanduan, saudaraku. Kecanduan untuk bagaimana aku bisa hidup benar? Bagaimana aku mentaati firman Tuhan? Ketika kita dimusuhin, kita bisa tidak membalas kejahatan, kenikmatan. Kalau dulu tidak bisa membalas, sakit hati. Bisa membalas kenikmatan. Sekarang ketika kita dimusuhi, tidak membalas kejahatan, kenikmatan. Di sini saudaraku, akan berlanjut terus dengan kerinduan akan Tuhan. Haus dan lapar akan kebenaran pasti akan disusul dengan kerinduan akan Tuhan. Sebab dialah yang menjadi tujuan hidup kita, yang baginya kita hidup. Sampai ketemu di lain kesempatan. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudaraku sekalian. Telah kulihat kebaikan-Mu
yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Cara saudara menyanyi tadi, waktu puji-pujian, menunjukkan serius saudara dengan Tuhan. Tapi mungkin kurang pengertian. Malam ini ditambahkan pengertian bahwa engkau dipanggil untuk hidup secara luar biasa dalam kelakuan. Kita mau menjadi anak-anak Allah yang luar biasa dalam kelakuan. Seperti saya berjuang dan saya mengerti apa artinya perjuangan ini. Saya mengajak saudara juga berjuang. Suatu hari saudara, kita akan tahu bahwa kebenaran ini tidak ternilai harganya. Tak bisa dibayar pakai uang. Oleh sebab itu hormati, hargai kebenaran ini. Terima panggilan untuk hidup secara luar biasa. Sebab Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, menyediakan fasilitas bagaimana kita bisa hidup secara luar biasa. Jangan sia-siakan anugerah kasih karunia ini. Kita memandang Tuhan malam ini. Yang di atas-atas sana yang saya tidak mengenal saudara. Saya percaya juga dijamah oleh kebenaran firman Tuhan. Di tempat saudara berdiri, angkat tanganmu. Buatlah komitmen dan janji untuk menjadi sempurna. Aku mau menuruti firman-Mu Tuhan. Katakan, aku mau menuruti firman-Mu Tuhan. Mari semua saudara yang sungguh-sungguh. Aku mau menuruti panggilan-Mu Tuhan untuk hidup secara luar biasa dalam kelakuan. Diberkati saudara yang mengatakan dengan tulus. Katakan, katakan, katakan saudaraku. Aku mau menjadi sempurna Tuhan, tolonglah aku. Aku memilih untuk hidup secara luar biasa dalam kelakuan. Diberkati saudaraku. Manusia mencari menjadi luar biasa dalam penampilan, dalam kekayaan, dalam popularitas dan pangkat gelar. Tapi saudara mau menjadi luar biasa dalam kelakuan. Katakan, diberkati saudara. Dan malam ini menjadi malam yang akan mengubah sejarah hidupmu. Ketika engkau sungguh-sungguh mau menjadi orang yang luar biasa dalam kelakuan. Diberkati saudara. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Jemaat saja katakan, setelah kulihat, dengan tulus katakan, Solina masikara rosona. Biarlah mulai malam ini saudara diubah Tuhan.
Itu perjuangan saudara. Perjuangan yang kudus. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. Pasti saudara dijamah Tuhan. Pasti saudara dijamah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin.